Turah mo ina kayu jabi-jabi, ibidik rebel-rebel, diruang mo kata setabi, menahikan kita karina kitapat hulu.
Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk selanjutnya marilah kita dengarkan bersama penyampaian paparan budaya oleh orang tua kami, Bapak Tamsir Padang. Dengan ini kami persilakan yang bersama nanti dengan lomba masak pelem. Juang, juang. Juang, juang. Juang, juang. Juang, juang. Juang, juang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turah monina kayu jabi-jabi, ibiding rebe-reben dalam, niruap mo kata sentabi, mendahikan kita karina si tapak bolong. Ipenangkih monina si benariman, si batang pola momahan palkohon, mersentabi kami karina mendahikan dengan seniman, engket orang tua nami si tapak bolong. Mula dengan tanggoi kepeltaken, ulang kita lalap dai kecundutan. Melalot ukur lako pekadeken, ulang ne kita yang dak mersiduhudan. Sebelum kami melanjutkan paparan ini, terlebih dahulu kami mohon maaf kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan hadirin semuanya, bila mana nantinya terdapat kekurangan, kesilapan, dan kekeliruan di dalam kami menyampaikan paparan ini. Kami atas nama panitia dan juga sekaligus pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kami hanya manusia biasa yang tak luput dari kekurangan dan kesilapan. Melalui event pesta budaya Juah-Juah ini, kami seniman, pelaku dan penggiat seni budaya Pak yang ada di Kabupaten Dairi akan coba paparkan tentang apa yang dimaksud dengan alat musik tradisional suku Pak. Mulai dari genderang sadarban lengkap dengan sejarahnya dan hingga ke oning-oningan. Pada zaman dahulu kala, kebiasaan sebagian masyarakat Pak yang tinggal di daerah pegunungan untuk mencari kebutuhan hidup dengan mengumpulkan hasil-hasil hutan seperti getah kemenyan, damar, rotan, dan lain-lain. Di mana pada saat itu hutan sangatlah luas, sementara manusia untuk mencari hasil hutan sangatlah sedikit jumlahnya. Di suatu ketika, di sela-sela mereka beristirahat, mereka pun memukul-mukul kayu yang ada di sekitar mereka. Tanpa disadari, timbullah suara ataupun nada. Hal tersebut terjadi berulang-ulang di setiap mereka ada di hutan, hingga pada suatu hari akhirnya mereka pun menentukan suatu komposisi suara ataupun nada, seperti suara gumruhguh, suara gumrendeng, suara simenak-menak dengan memukul dua buah kayu, suara dahdah juga memukul dua buah kayu, suara gemerincing dan suara penabil juga peniltini. Setelah suara dan nada tersebut dikombinasikan, maka seiring dengan waktu mereka pun membuat gendang sebanyak 9 buah seperti yang kita lihat pada saat ini, yang mana bahannya terbuat dari kayu bulat, kulit hewan, rotan sebagai pengikat, dan bambu sebagai pakunya, yang disebut namanya genderang. Genderang sisibah ini masing-masing memiliki nama raja. Mungkin didasarkan dari sejarah pembentukannya, yaitu si Raja Gumruhguh, si Raja Pengampu, si Raja Gumrendeng, si Raja Gumurincing, juga si Raja Simenak-menak. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, genderang sisibah sadarban ini jika akan digunakan atau dimainkan, maka akan membutuhkan penabuh atau pemainnya sebanyak 5 orang untuk satu reban yang memiliki nada dan pukulan yang berbeda, di mana kelima penabuh tersebut akan menduduki posisi pertama, mengindung-indungi, menjujuri, menduai, menabil, menodat. Pemain genderang akan menghasilkan suara masing-masing. Mari kita dengarkan. Misalnya, suara mengindung-indungi.
Berikutnya suara menjujuri. Selanjutnya suara menduai atau memitui. Berikutnya Bapak Ibu adalah suara menabil. Berikutnya suara menondak. Dan selanjutnya adalah suara meniltili. Sedangkan untuk alat pendukung kelengkapan genderang sisibah Sadarban ini, yang lengkap adalah merupakan perpaduan dari genderang 9 buah dan gung sebanyak 4 buah, di mana cilat-cilat merupakan pasangannya juga. Gung ini juga masing-masing memiliki nama dan bentuk. Misalnya pongpong adalah terbuat dari besi kuningan yang memiliki gumpalan pusat di tengah-tengah. Inilah contoh suara pongpong. Berikutnya gung bentuk puldep. Puldep ini juga bahannya sama dengan pongpong. Inilah contoh suara puldep. Berikutnya Bapak Ibu adalah gung bentuk poing. Poing ini juga sama bentuknya, hanya saja besarnya tidak sama dengan gung yang lain. Poing ini terbuat dari besi kuningan dan bentuknya juga bulat. Inilah contoh suara poing. Berikutnya Bapak Ibu adalah gung. Gung ini adalah lebih besar dari keempat gung tadi. Inilah contoh suara gung. Berikutnya adalah cilat-cilat yang bahannya juga terbuat dari besi, bentuknya bulat, namun dia harus dua dalam sepasang. Bapak Ibu, inilah contoh suara cilat-cilat. Pada umumnya di dalam acara-acara suku Pak-Pak, baik itu acara kerajaan, suku Nitalun atau acara masyarakat umum, sebelum memulai acara atau memainkan musik genderang Pak-Pak Sadarban, harus diawali dengan acara ritual pemukulan genderang jujur sibitu atau si memubuh untuk mersentabi mendahi atau mersentabi atau memberi hormat kepada beras patitano, tunggung nikuta, sidang naga lain, sembahan ladang, sumangan singgo perlebih, guru Pak-Pak sibitu, debata kase-kase. Demikian juga ketika mengakhiri seluruh rangkaian acara pada saat itu, pada umumnya selalu diakhiri dengan genderang jujur sibitu. Seiring dengan perkembangannya, genderang Pak-Pak ini menjadi 3 golongan sesuai dengan fungsi dan penggunaannya. Pertama, genderang sisibah biasanya dipakai untuk acara besar kerajaan dan kenegaraan yang berhubungan dengan raja-raja setempat atau suku Nitalun. Yang kedua adalah gendang sipitu. Gendang ini biasanya digunakan dalam acara-acara pesta untuk masyarakat umum di luar daripada raja-raja setempat atau pemegang hak ulayat. Selanjutnya adalah gendang sitelu. Gendang sitelu ini biasanya digunakan untuk mengisi acara untuk hiburan-hiburan, baik di kalangan umum dan juga masyarakat setempat juga boleh. Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya adalah alat musik tradisional Pak-Pak berupa oning-oningan. Pada umumnya suara atau nada oning-oningan Pak-Pak berasal dari suara alam dan hewan, dan juga bahannya juga rata-rata dari alam yang ada di sekitar kita. Oning-oningan ini sangat banyak bentuknya, diantaranya adalah kalondang, kucapi, lobat, seruling, ketuk, sordam, sarune, taratoa, saga-saga, but, genggong, cipako, pit, dendeng, gerantung. Namun di zaman sekarang ini, oning-oningan tersebut sudah banyak yang hilang dan tidak dapat kita temukan. Pada kesempatan ini akan coba kami kenalkan sebahagian saja di antaranya. Misalnya kalondang. Kalondang adalah alat musik tradisional Pak-Pak berupa oning-oningan yang terbuat dari kayu jenis celmeng ataupun purbari yang memiliki 9
Batang. Inilah contoh suara kalondang. Selanjutnya oning-oningan berbentuk bulatan, terbuat dari bambu yang memiliki lubang panjang dan lubang pusat di tengah yang dinamakan ketuk. Bapak Ibu, inilah contoh suara ketuk. Biasanya ketuk ini digunakan untuk sebagai informasi, mengusir burung juga bisa. Selanjutnya adalah alat musik oning-oning pak-pak berupa alat tiup, yaitu lobat. Lobat adalah musik tiup yang terbuat dari bambu panjangnya sejengkal, diberi sumbi sebagai penghasil suara yang memiliki 4 lubang. Inilah jenis suara lobat. Selanjutnya seruling. Seruling adalah merupakan alat tradisional pak-pak juga. Saya rasa soal seruling semua kita sudah mengenalnya. Inilah contoh suara seruling pak-pak. Berikutnya Bapak Ibu adalah oning-oningan pak-pak berupa kecapi, yang namanya kecapi, yang terbuat dari kayu yang memiliki 2 senar. Ada senarnya ini, kalau zaman dulu ini terbuat dari tali rimang. Kalau sekarang sudah banyak yang menggunakan tali atom ataupun senar gitar. Inilah contoh suara kecapi pak-pak. Dari keseluruhan alat musik tradisional yang sudah dijelaskan tadi, bisa dimainkan secara bersama-sama dan juga bergantian. Bahkan juga bisa dimainkan dengan musik kontemporer atau kolaborasi dengan alat musik modern, jika para penggiat seni mampu menyatukan akord atau nada dasar di setiap alat musik yang dimaksud, seperti yang telah kita saksikan pada kolaborasi tadi. Namun perlu diketahui bahwa nada atau suara alat musik pak-pak bukanlah solmisasi atau do re mi fa sol la si do, melainkan nada do re fi sol si do atau akromatis. Alat musik tradisional pak-pak biasanya digunakan untuk mengisi acara-acara adat seperti yang telah diterangkan di atas. Di samping itu juga bisa sebagai pemberitahuan, informasi, mengiring tari-tarian, menyembuhkan penyakit, menyenangkan hati, memanggil dan mengusir roh, dan melumpuhkan roh atau keseluk-selukan seperti yang diyakini nenek moyang suku pak-pak pada zaman dahulu. Bapak Ibu hadirin semuanya yang kami hormati, berikut ini akan coba kami kombinasikan alat musik tradisional pak-pak, genderang sisi bahasa Darban dengan pukulan genderang anak raja. Terima kasih kepada rekan kami yang telah memukul genderang sisi bahasa Darban dengan nada genderang anak raja. Berikut ini coba kita dengarkan genderang sisi bahasa Darban dengan nada genderang nangguru. Biar kita dengarkan variasi-variasi tempo cepat dan tempo lambat di genderang pak-pak sisi bah ini. Setelah kita dengarkan suara genderang sisi bahasa Darban lengkap dengan variasi pukulan, berikut ini akan coba kami gabungkan genderang sisi bahasa Darban lengkap dengan oning-oningan pak-pak dengan pukulan atau nada pintoa ser-ser.
kami yang telah menggabungkan alat musik tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah penampilan dan paparan budaya yang dapat kami sampaikan pada saat ini. Bila mana terdapat kekurangan atau kesilapan atau kekeliruan, kami atas nama panitia dan juga saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya kami akhiri acara paparan ini dengan 3 buah pantun papak. Dauh tuhu cuma gulangan di 3 lingga bue benar kombiri. Asa dauh tuhu sinasa perselisihan mendahikan karina masyarakat daily. Irutun menina malah memuat ketang, otang gatung mau malah curu-curu. Sada mau ukur perkepas perpegagan sim-sim kelasan boang. Asa dauh mau sinasa marah deket begu. Ulang kita percian, ulang pertempuh, ulang mersiluhulen. Asa kita meraduna kenan pencarit. Kenah mau kita mahan sitirun, janah percelendungan. Tandana kita si batas diase, si gedang raduman. Juang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. mencari riembang lai simbeli jadi singgo leja senang nolai si sampang mogu berandang kalau honku tangki nengoku tidak trinari sangat saya cintai dan mudah-mudahan kita cintai semuanya. I love Daily. mencari riembang lai simbeli daging simple reja senang nolai si sampangmu